Yang mana sih? Innat tawila satuhune ukuran dawa. Iku qadrus sholati ukurannya sholat. Allati kang kana kang ono opo tawil iku fiha ing dalem sholat. Abi kasih ringkisan apa itu, ringkasan masalahnya dulu ya. Dari lau tayaqqana tarka fardin ba'da salamin. Jika ada seseorang yang merasa yakin tarka fardin, meninggalkan rukun, ba'da salamin, setelah salam. Jadi setelah salam nih, si musolli atau kita nih ngerasa saya yakin belum baca Fatihah di rakaat keempat, atau saya yakin di rakaat keempat nggak ruku atau nggak i'tidal, dan kesadaran itu ada setelah salam. Fayajibu albina, maka wajib untuk melakukan albina, membangun rangkaian albina. Kalau bina itu nggak perlu sholat dari awal, cukup kembali ke rukun yang ditinggalkan, lalu melanjutkan rangkaiannya sampai salam. Contoh, setelah salam tuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waduh, saya belum baca Al-Fatihah di rakaat keempat. Yakin? Sudah langsung bangun, langsung baca Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu lakukan rangkaiannya sampai salam. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, salam. Itu tuh. Nah, itu namanya al-bina. Nah, itu boleh dikerjakan malam yutilil faslu. Selama al-faslunya itu enggak lama. Nah, kita harus pahami satu istilah, masing-masing istilah. Selama fasalnya enggak towil gitu. Ada fasal itu apa? Fasal itu pemisah. Nah, gini. Dari salam, ini salam, anggap salam 2 kali, sampai sholat lagi, tuh. Itu namanya fasal, spasi. Fasal itu spasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu awal daripada fasal. Terus ada yang ngopi, ada yang ngobrol. Terus takbiratul ihram lagi. Nah, baru itu akhir daripada fasal. Jadi fasal itu antara fasal itu selingan. Bukan sesuatu di luar sholat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus pakar pikir sampai setengah jam, lalu sholat lagi, baca Fatihah lagi, ya faselnya setengah jam gitu ya. Nah, faselnya jangan lama-lama, malam yutilil faslu. Faselnya jangan kepanjangan. Au yata' najsan. Selama tidak ada fasel, maksud selama faselnya nggak panjang. Nah, ini juga kalau secara ukuran syariat nggak bisa. Panjang tuh bagaimana sih? Ukurannya. Yaudah nanti dijelasin. Selama faselnya nggak panjang, selama nggak kejatuhan najis. 2. Wah, ini stadbarul qiblah meskipun sudah menghadap ke timur, nggak apa-apa. Sudah mengungkuri atau membelakangi kiblat. Au takalama, ataupun meskipun sudah bicara. Au masya qalilan, atau meskipun sudah jalan-jalan kecil lah. Nggak apa-apa. Yang penting fasalnya jangan lama. Jadi Assalamualaikum, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Kan seakan-akan sudah batal kan. Ya Allah, saya belum baca Fatihah di ruang keempat. Lalu saya sholat lagi. Langsung baca Al-Fatihah. Jadi emang udah ngobrol, udah apa, cuman yang penting fasalnya jangan lama. Bahkan qala Syekh Zakaria fi Syarhir Raud, Imam Zakaria dalam kitabnya Raud mengatakan wa in kharaja minal, meskipun si pelaku ini, si musolli ini sudah keluar dari masjid. Nah, yang bagus adalah dalam ilmu tatanan syariat wal marja, ukuran wal marji fi tulil fasl, ukuran fasal panjang atau pendek tuh dilihat dari mana, begitu. Tulil fasli wa qasrihi, panjang atau pendeknya fasal itu lihatnya dari mana sih? Ilal urfi, dari kebiasaan. Tapi kalau bagi Abi kebiasaan tuh nggak bisa cukup. Nggak bisa cukup. Wakila yu'tabaru al-qasru bil qadri alladhi nukila anin nabi, atau yang dimaksud pendek adalah sesuai dengan ukuran yang dinukil dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi khobari dzil yadain, tentang hadis dzul yadain, wa tulu bima zada alaih, dan waktu yang panjang diukur dengan tempo yang melebihi batas waktu itu. Nanti ada khobar ya, ada hadis tentang dzul yadain. Wal mangkulu fil khobari annahu qoma. Jadi hadis dzul yadain itu begini. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdiri dari sholat. Terus jalan, terus lewat pelataran masjid. Terus kembali ketemu sama Dzul Yadain. Terus bertanya kepada para sahabat. Nah, lengkapnya begini ya. Lihat lengkapnya nih. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur bersama kita, kata para sahabat. Sesudah 2 rakaat beliau salam. Jadi beliau sholat duhur atau asar 2 rakaat. Ya ini jamak berarti. Setelah 2 rakaat beliau salam. Oh bukan. Dia sholat duhur atau asar, bukan jamak. Duhur atau asar. Nih sahabat nih nggak tahu, lupa mungkin, entah itu duhur atau asar lah kejadiannya. Terus setelah 2 rakaat salam. Assalamualaikum. Setelah 2 rakaat itu salam. Terus beliau pergi ngambil sebatang kayu di dekat masjid. Terus beliau letakkan tuh si kayu tersebut. Kelihatan marah. Terus Dzul Yadain nanya, apakah engkau sholat qashar? Kata Dzul Yadain,
atau terlupai wahai Rasulullah? Nah, Dzulyaden nanya begini. Melihat Rasulullah sholat tadi berapa? 2 rakaat, sholat asar. Masa 2 rakaat? Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ini Dzulyaden ngomong apa nih, bener nggak? Jawab para sahabat, betul. Engkau sholat 2 rakaat. Nah, kemudian beliau lalu melanjutkan sholatnya 2 rakaat lagi. Paham ya? Nah, ukuran tul tuh segitu aja. Kalau kata para ulama, berarti berdiri, terus keluar masjid, terus ngobrol sebentar, tanya jawab, terus nanya ke orang lagi, terus kalau begitu semenit ya. Semenit atau 2 menit sih. Nggak bisa diukur lah. Pokoknya ukuran tul itu seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segitu aja. Kalau versi yang paling enak tuh tul itu tanpa batas gitu aja. Mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam, gitu. Nggak ada aturan sih. Nggak ada aturan khusus sebenarnya. Yes. Wahaka ar-Rafi'i anil Buwaiti. Imam Rafi'i menceritakan dari Imam Buwaiti annal faslat tawil, bahwa fasal yang panjang mayazidu ala qadri raqatin. Fasal yang panjang itu ukurannya lebih daripada 1 rakaat. Jadi kita boleh ngelakuin fasal kalau sekedar 1 rakaat saja. 1 rakaat itu fasal. Ini ukuran lama dan tidaknya. Berarti kayak semenit itu, semenit 2 menit. Kita sholat serokat berapa menit sih? Kita mah 3 detik ya sholat rakaat. Nah, kalau sholatnya setengah menit atau 1 menit, ya berarti ukuran fasal segitu. Kita nggak bisa diperkirakan waktu sih ya, dulu nggak ada jam, nggak ada apa. Qala Abu Ishaq an Abi Hurairah anna tawila qadrus sholatil lati kana fiha. Tawil, ukuran panjang, itu udahlah seukuran sholat aja. Seukuran sholat aja, tawil itu namanya. Qaidatun, utawi iki qaidah iku maujud. Utawi iki qaidah. Wahiyalan utawi qaidah innama iku satuhune perkara syukka kang den mangake apa ma fitaghayyurihi ing dalem awahim an aslihi saking aslim iku yurja'u den balikake apa bihi kelawan ilal asli marang asal wujudan iku wujude kana ono apa ma aw adaman atawa ora nanane wa yutrahu lan den balangake apa asyakku keraguan. Falidha mongko krono iki kalu ngendika sapa para ulama kama dumin kaya ora ana. Kama dumin kaya iku kaya ora ana maskukun utawi kang den raguake fihi dalam ma'dum. Di sini ada contoh, kamu lihat ya. Ya kalau awalnya sesuai inna masyukka fi taghayyuri an aslihi yurja'u bihi ilal asli wujuban, segala sesuatu yang diragukan itu harus dikembalikan pada asalnya, baik wujud ataupun adam.
Kita langsung ke contoh. Ada keyakinan mengenai bersuci. Contohnya wudhu nih. Saya tuh yakin sudah wudhu. Saya tuh yakin sudah wudhu. Tapi ngerasa ragu, batal apa belum? Ragunya itu aja, batal apa belum? Maka yang diambil adalah keyakinan sesudah bersuci. Berarti kondisi kita suci sudah. Sedangkan perasaan ragu apakah batal atau belum, itu lebih baik dihilangin. Ilatnya ialah yakin sudah berwudu, udah itu aja. Sebagai asal masalah, yakin sudah berwudu. Adapun contoh yang asalnya tidak ada, yaitu yakin belum wudu. Kita tuh yakin belum wudu. Terus dia ragu, saya tuh udah wudu belum sih? Berarti yang diambil apa? Belum wudu, orang emang asalnya belum wudu juga. Itu aja. Paham gitu ya? Lanjut nanti. Wallahu a'lam.